Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Ismail Hasan, channel Education and Islamic Study. Pada video kali ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel penelitian, serta beberapa contohnya dengan menggunakan contoh beberapa rumus dan menggunakan teknik pengambilan sampel, baik teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian bukan hanya orang, tetapi juga dapat berupa benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi dapat juga meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tertentu. Sampel penelitian. Sampel penelitian adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah tertentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Di dalam menetapkan sampel penelitian, jangan melupakan tentang teori penentuan sampel atau formula dalam penentuan atau penetapan sampel, serta di dalam melakukan pengambilan sampel itu punya teknik atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel. Salah satu contohnya yang saya jelaskan adalah dalam menentukan sampel, contoh rumus dari Yamane. Nah, N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dalam kurung error kuadrat. Jadi keterangan N adalah sampel, N kecil adalah sampel, N besarnya kapitalnya populasi, E-nya tingkat kesalahan sampel. Nah, tingkat kesalahan sampel di sini tergantung dari peneliti, biasanya 0,05 atau taraf kepercayaannya 95% atau 0,01 atau taraf kepercayaannya 99%. Contoh penggunaan rumus Yamane. Perguruan tinggi memiliki 1000 mahasiswa dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Beberapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahannya 5%. Dengan menggunakan rumus Yamane, maka N sama dengan N dibagi 1 ditambah NE kuadrat, 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 sama dengan 285,71 dibulatkan menjadi 286. Jadi jika populasinya 1000, maka sampelnya 286 dengan menggunakan rumus Yamane dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau tingkat kesalahan 5% atau didesimalkan 0,05. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan rumus Isaac
and Michael untuk menetapkan dan menentukan besaran sampel. Nah, rumus Isaac and Michael ini adalah S sama dengan lambda kuadrat dikali N dikali P dikali Q dibagi D kuadrat dalam kurun N dikurang 1 dikali itu maksudnya ditambah lambda kuadrat dikali PQ. Kemudian keterangannya S adalah jumlah sampel, lambda kuadrat itu adalah taraf kesalahan baik 1%, 5% maupun 10%, dan D kuadrat itu adalah derajat kebebasan, boleh 0,05, kemudian jumlah populasi itu adalah N-nya, kemudian P adalah peluang benarnya 0,5, kemudian Q-nya adalah peluang salah 0,05. Isaac dan Michael telah menetapkan dalam bentuk tabel. Jadi sudah memberikan dalam bentuk tabel 1% sampelnya, dengan tabel 5% sampelnya, dan tabel 10% tabelnya. Nah, contohnya, jika misalnya populasinya 10 dan tingkat kesalahannya 1%, maka sampelnya 10. Jika tingkat kesalahannya 5%, maka sampelnya 10. Jika tingkat kesalahannya 10%, maka sampelnya 10. Nah, sebenarnya tabel Isaac ini berjumlah sampai 100.000, tapi karena keterbatasan slide di sini contoh populasi yang diberikan hanya sampai pada jumlah 480. Kemudian jika teman-teman populasi penelitiannya berjumlah 480, maka dan taraf kepercayaannya 99% atau taraf kesalahannya 1%, maka jumlah sampelnya adalah 279. Selain itu saya juga memberikan contoh, memberikan tabel Critchy and Morgan ya, dengan taraf kepercayaan 90%. Nah, N itu adalah jumlah populasi dan S itu adalah sampelnya. Nah, di sini contohnya misalnya di angka 50. 50 populasinya, maka sampelnya 44 orang yang diteliti. Jika populasinya 900, maka sampelnya adalah 269 dengan taraf kepercayaan 95% atau taraf kesalahannya 5%. Sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan. Kalau tadi sudah ditetapkan jika 1000 misalnya populasinya, maka sampelnya 286. Sekarang di sampel itu, di 286 orang contohnya, bagaimana cara menentukan orang-orang yang akan diteliti sebanyak 286 orang itu. Nah, itu namanya teknik sampling. Nah, di teknik sampling terbagi dua. Yang pertama adalah probability sampling dan non-probability sampling yang kedua. Nah, probability sampling adalah memberikan peluang yang sama menjadi sampel. Nah, biasanya kebanyakan digunakan dalam penelitian kuantitatif, probability sampling itu yang banyak digunakan. Sedangkan non-probability sampling lebih banyak digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, contoh dari probability sampling itu macam-macam. Yang pertama, teknik sampling simple random sampling. Yang kedua, proportionate stratified random sampling, proportional stratified random sampling, cluster sampling. Kemudian di non probability sampling ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental,
kemudian purposive sampling, sampling jenuh, dan snowballing sampling atau snowball sampling. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu yang mana simple random sampling dan kapan digunakan dan tujuannya untuk apa jika menggunakan, alasannya apa jika menggunakan simple random sampling atau dan seterusnya. Simple random sampling dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel atau anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen atau dianggap sama. Jadi populasinya tidak berstrata, tidak memperhatikan strata, dan pada prinsipnya populasi itu dianggap homogen, dianggap sama semua. Jika semuanya populasinya gagah seperti saya, maka itu dianggap sebagai homogen. Ini contoh ya, contoh saja. Selanjutnya, proportional stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi syaratnya ini ada dua. Menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling jika populasinya tidak homogen, dan yang kedua berstrata secara proporsional. Nah, ini kita kasih contoh. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasinya atau pegawainya itu berstrata. Karena pegawai itu dari latar belakang pendidikan. Artinya pendidikan itu berstrata. Ada S1, S2, S3, dan seterusnya. Ada SMK, SD, SMP, dan seterusnya. Itu dikatakan sebagai contohnya. Jumlah pegawai S1 45, S2 30, SMA 800, SMK 500, dan SD 300. Nah, ini jika datanya seperti ini, populasinya seperti ini, maka bisa menggunakan proportionate stratified random sampling. Selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kalau tadi tidak homogen, kemudian proporsional. Kalau ini dan berstrata. Kalau ini untuk disproportionate stratified random sampling, populasinya itu berstrata tapi kurang proporsional. Ya, kalau yang tadi, kalau proportional stratified random sampling itu dia berstrata secara proporsional, sedangkan disproportional stratified sampling itu populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Jika populasinya berstrata tetapi kurang proporsional, maka digunakanlah disproportionate stratified random sampling. Nama teknik pengambilan sampelnya. Contohnya, pegawai dari sebuah PT tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang SMA, dan 700 orang SMP. Nah, maka 3 lulusan S3 dan 4 lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, dikarenakan 2 kelompok atau 2 strata itu terlalu kecil. Itulah yang dianggap dengan kurang proporsional. Karena dianggap kecil jika dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel selanjutnya disebut dengan cluster sampling. Nah, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan
sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Kapan digunakan cluster sampling? Jika sumber datanya sangat luas. Contohnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data atau sampel, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Kita kasih contoh kasus. Contohnya di Indonesia terdapat 27 provinsi dan sampelnya menggunakan 10 provinsi. Maka pengambilan 10 provinsi itu dilakukan secara random, tetapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu penduduknya berstrata, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Selanjutnya kita pindah ke non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling, di mana semua populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel. Dan teknik ini lebih banyak digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif. Yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, dari anggota populasi yang terdiri 100 orang diberi nomor urut 1 sampai 100. Selanjutnya, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan pengambilan nomor ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, atau kelipatan 5, atau kelipatan 10. Maka sampel yang diambil mulai nomor 5, 10, jika contohnya ini adalah kelipatan 5. Maka sampel yang diambil mulai nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya, di teknik pengambilan sampling non-probability sampling adalah sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau sampai kuota yang diinginkan. Contohnya, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, atau golongan 2 sebanyak 20 orang. Selanjutnya di non-probability sampling ada sampling accidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, maka dia dijadikan sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya, menggunakan purposive sampling karena peneliti ingin meneliti tentang kedisiplinan pegawai. Maka sampelnya yang dipilih atau digunakan adalah orang yang ahli di dalam bidang kepegawaian saja, karena tujuannya untuk mendapatkan data tentang kedisiplinan pegawai. Maka orang yang berhak adalah orang yang pada bidang kepegawaian yang dijadikan sebagai sumber data, atau dijadikan narasumber, atau yang dijadikan sebagai sampel. Gitu. Namanya purposive sampling, sampel yang bertujuan. Jadi ini digunakan purposive sampling tergantung tujuannya apa, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya adalah di teknik pengambilan sampling non-probability sampling adalah sampling jenuh.
Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, hal ini sering digunakan jika jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yang mana anggota populasi dijadikan sampel. Selain itu juga, sampling jenuh ini biasa disebut total sampling. Jadi, selain jumlahnya misalnya 30 populasinya, itu juga yang 30 menjadi sampling. Namanya sampling jenuh atau biasa disebut sensus, biasa juga disebut sebagai total sampling. Sampel sekaligus populasi, populasi sekaligus sampel. Selanjutnya di non-probability sampling ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Misalnya jadi dari 3. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Contohnya misalnya populasinya A, B, C. Nah, A mendapatkan orang lagi misalnya 3, yang 3 lagi mendapatkan, setiap masing-masing orang mendapatkan 2, masing-masing lagi 2 mendapatkan 3. Jadi semakin berlanjut proses penelitian, maka semakin bertambah sampelnya yang disebut dengan snowball sampling. Ini biasanya snowball sampling biasanya digunakan kebanyakan ya digunakan pada penelitian-penelitian sejarah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana contoh penggunaan dalam penelitian menggabungkan antara populasi, sampel, penentuan sampling, dan teknik sampling. Nah, populasi sebanyak 250 orang. Itu konsep populasinya. Jadi populasinya harus disebut di dalam penelitian. Dan sampelnya sebanyak 152 orang siswa. Kemudian sampelnya sebanyak 152 orang siswa. Pertanyaan pertama, kenapa sampelnya 152 orang? Cara menentukannya, rumus apa yang digunakan? Nah, kita lanjut lagi kalimatnya. Penentuan sampel, maksudnya 152 orang itu, menggunakan tabel Critchy and Morgan dengan taraf kepercayaan 95%. Jadi 250 orang itu populasinya, sampelnya 152 orang. Kenapa 152 orang? Karena menggunakan tabel Critchy dan Morgan dengan taraf kepercayaan 95%. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah, cara menetapkan 152 orang itu bagaimana caranya? Teknik yang digunakan adalah simple random sampling, sampel acak sederhana. Nah, harus ditahu kenapa menggunakan itu. Apa alasannya menggunakan simple random sampling? Simple random sampling digunakan agar seluruh siswa dapat berpotensi menjadi sampel dan karena siswanya masuk dalam kategori homogen. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambahoho. Demikianlah video kali ini tentang populasi penelitian dan sampel penelitian. Semoga teman-teman dapat belajar dan menjadikannya sebagai contoh dalam menentukan populasi dan sampel penelitian. Dan nantinya kita akan ketemu di video-video selanjutnya tentang kisi-kisi instrumen penelitian dan bagaimana menentukan skala di dalam penelitian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.